Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan utilitas bangunan. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Armiwati STMSI dan Ibu Raini Tenriola Idrus STMSI. Makalah ini berjudul Pencahayaan Alami yang disusun oleh kelompok 2 yaitu Lutfia Fauzia, Adnanta Indul Shifar, Muhammad Samsuri Pakil, Solfadil Akbar, Dewi Sofian, Andi Akhir Fauzan, dan Nurul Wakil. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Lutfia Fauzia untuk menjelaskan terlebih dahulu. Baik, yang pertama yaitu pengertian cahaya. Cahaya merupakan sebuah gelombang elektromagnetis yang juga merupakan spektrum cahaya yang dapat tertangkap oleh mata dan tidak menimbulkan kalor. Sedangkan terdapat juga cahaya di luar spektrum warna yang tidak dapat ditangkap oleh mata dan menimbulkan kalor, yaitu berupa sinar inframerah, contohnya adalah sinar matahari. Pencahayaan merupakan peranan yang sangat penting dalam arsitektur, baik dalam menunjang fungsi ruang dan berlangsungnya berbagai kegiatan di dalam ruang, membentuk citra visual estetis maupun menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna ruang. Pencahayaan adalah salah satu fitur mendasar dari suatu rancangan bangunan, dengan tujuan utama dari desain pencahayaan adalah untuk penerangan yang tepat, memberikan efek warna yang sesuai, dan pencahayaan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Pencahayaan yang baik haruslah yang bisa menciptakan rasa kenyamanan, khususnya kenyamanan secara visual bagi seluruh pengguna bangunan. Selain itu, pencahayaan juga sangat berperan penting dalam produktivitas yang dihasilkan pengguna bangunan. Pencahayaan memiliki satuan lux, di mana Lm adalah lumens dan meter persegi adalah satuan dari luas permukaan. Pencahayaan dapat mempengaruhi keadaan lingkungan sekitar. Pencahayaan yang baik menyebabkan manusia dapat melihat objek-objek yang dikerjakannya dengan jelas. Pengertian pencahayaan alami. Pencahayaan alami merupakan salah satu alternatif pencahayaan pada bangunan di daerah iklim tropis dengan memanfaatkan cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan sehingga dapat juga menghemat penggunaan energi listrik pada bangunan. Pencahayaan alami bisa bersumber dari semua hal terang yang ada di langit. Namun, pencahayaan alami yang dimaksud adalah cahaya alam yang bersumber dari matahari. Cahaya alami ini lebih banyak bekerja pada siang hari dan bukanlah suatu sumber cahaya yang dapat diandalkan kestabilannya. Faktor pencahayaan alami. Faktor pencahayaan alami siang hari terdiri dari 3 komponen, diliputi komponen langit yakni komponen pencahayaan langsung dari cahaya langit. Kedua, komponen refleksi luar yakni komponen pencahayaan yang berasal dari refleksi benda-benda yang berada di sekitar bangunan yang bersangkutan. Ketiga, komponen refleksi dalam yakni komponen pencahayaan yang berasal dari refleksi permukaan dalam ruangan, dari cahaya yang masuk ke dalam ruangan akibat refleksi benda-benda di luar ruangan maupun dari cahaya langit. Perbandingan tingkat pencahayaan alami di dalam ruangan dan pencahayaan alami pada bidang datar di lapangan terbuka ditentukan oleh 1. Terang langit. Menurut SNI nomor 032396/2001 tentang tata cara perancangan sistem pencahayaan alami, sumber cahaya yang dipakai sebagai dasar untuk penentuan syarat-syarat penerangan alami. Dalam hal ini yaitu terang langit. 2. Langit perancangan. Menurut SNI nomor 032396/2001 tentang tata cara perancangan sistem pencahayaan alami, langit dalam keadaan yang ditetapkan dan dijadikan dasar untuk perhitungan. Untuk itu ditetapkan langit biru jernih tanpa awan atau langit seluruhnya tertutup awan abu-abu atau putih, besar ditentukan 10.000 lux. 3. Faktor langit. Menurut SNI nomor 032396/2001 tentang tata cara perancangan sistem pencahayaan alami, faktor langit suatu titik pada suatu bidang di dalam suatu ruangan
dalam angka perbandingan tingkat pencahayaan langsung dari langit di titik tersebut dengan tingkat pencahayaan oleh terang langit pada bidang datar di lapangan terbuka. 4. Titik ukur. Titik ukur diambil pada suatu bidang datar yang letaknya pada tinggi 0,75 meter di atas lantai. Bidang datar tersebut disebut bidang kerja. Manfaat penerapan pencahayaan alami. Cahaya alami pada ruangan dapat mengurangi kelembaban pada ruang yang berakibat berkembangnya bakteri dan jamur. Jamur-jamur yang menempel di dinding juga dapat memberi ancaman bagi kesehatan. Cahaya alami mutlak diperlukan pada ruangan atau area yang sering terkena air, misalnya kamar mandi, ruang cuci, dan tempat cuci di dapur. Cahaya alami juga dibutuhkan pada ruang yang memiliki tanaman alami. Tanaman yang ada pada ruangan akan berkembang dengan baik yang pada akhirnya akan memberikan dampak yang sehat bagi penghuni rumah. Cahaya alami akan masuk karena adanya bukaan atau elemen pembatas ruang yang transparan. Hal ini akan berdampak langsung pada suasana ruangan, yaitu luas menjadi tampak lebih luas. Fungsi lain dari cahaya alami dari segi interior adalah warna dan material dalam ruangan akan menjadi jelas terlihat. Selain warna, tekstur pada material juga akan semakin tampak sehingga suasana ruangan semakin menarik. Fungsi utama dari pencahayaan alami adalah memberikan penerangan pada ruangan yang jika fungsi ini tidak terpenuhi, maka akan digantikan oleh pencahayaan buatan. Semakin banyak pencahayaan buatan, maka biaya beban listrik akan semakin besar yang akan berdampak pada segi ekonomi. Manfaat bagi kesehatan tubuh. Sinar matahari berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Sinar matahari pagi berfungsi antara lain 1. Mengubah provitamin D menjadi vitamin D. 2. Mengurangi gula darah. 3. Mengurangi kolesterol darah. 4. Penawar infeksi dan pembunuh bakteri. 5. Meningkatkan kebugaran dan kualitas pernafasan. 5. Meningkatkan kekebalan tubuh. 6. Membantu pembentukan dan perbaikan tulang. Adapun cara memaksimalkan cahaya masuknya cahaya alami antara lain 1. Membuat skylight. Memanfaatkan skylight yang memungkinkan ruang mendapatkan pencahayaan alami dari bagian atas ruangan. Skylight atau kaca transparan di langit-langit rumah ini dapat memaksimalkan cahaya masuk meski rumah memiliki sedikit jendela. 2. Aplikasi glass block. Membuat sumber pencahayaan alami di ruangan dengan menggunakan kaca glass block. Material ini bisa membiarkan pencahayaan alami masuk ke dalam ruangan tanpa membuat view yang tak diinginkan terlihat dari dalam ruangan. 3. Memaksimalkan ventilasi. Ventilasi ruangan memang bertujuan sebagai sumber sirkulasi udara pada ruangan. Namun, ventilasi ruangan juga bisa dimodifikasi untuk menjadi tempat masuknya pencahayaan natural ke dalam ruangan. Dengan menggunakan ventilasi yang lebih lebar dengan penggunaan material tembus pandang yang memungkinkan cahaya untuk masuk ke dalam ruangan. 4. Pilih warna cat yang cerah. Pilihlah warna cat putih atau warna lain dengan nuansa dingin, seperti abu-abu muda, krem, biru, atau warna terang lainnya. Selain dinding, langit-langit rumah juga perlu dicat dengan warna terang agar dapat lebih banyak memantulkan cahaya. 5. Bersihkan kaca secara rutin. Salah satu penyebab ruangan tampak suram adalah kondisi jendela yang kotor. Untuk itu perlu membersihkan bagian luar dan dalam jendela secara rutin, sehingga cahaya mampu masuk ke dalam ruangan dengan lebih maksimal. Saran, sebaiknya jika ingin membangun sebuah rumah atau bangunan, alangkah baiknya memperhatikan pencahayaan alami. Arah sinar matahari seharusnya menjadi pedoman awal kita dalam menentukan organisasi rumah yang akan kita rencanakan. Ruang dengan tingkat aktivitas tinggi dan kelembaban tinggi membutuhkan sinar matahari langsung dengan terang cahaya yang cukup. Apabila memang di dalam rumah ada beberapa ruang yang tidak optimal pencahayaannya, dapat ditambah dengan penggunaan genteng kaca maupun penghawaan yang baik. Dengan pencahayaan alami yang cukup, kita akan menghemat energi dan membuat rumah kita sehat dan nyaman untuk beraktivitas di dalamnya. Hemat energi, tentu saja kita akan bijak dalam hemat biaya. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga melalui penjelasan materi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.